Pulau Flores dan teori anti bintang kembar. Sahabat suara Flores yang budiman, kita nanti bahas tentang Pulau Flores yang didengung-dengungkan menjadi Provinsi Flores. Bahwa sejak dulu Flores digelorakan menjadi provinsi oleh mereka para elit Flores di NTT maupun di luar NTT. Mengapa para elit? Karena mereka semuanya punya posisi penting atau setidaknya punya pemahaman tentang Flores dan seberapa penting misi Flores mandiri alias memisahkan diri dari NTT. Wacana elit ini hingga kini masih digaungkan. Menarik benar karena semua orang berhak bersuara, berpendapat, dan bercita-cita termasuk cita-cita politik. Namun demikian, sebelum jauh ke sana, kita perlu tahu sedikit tentang sejarah Pulau Flores. Hal ini agar mereka yang datang kemudian tahu tentang Flores saat menonton video ini atau jika mereka malas membaca sumber-sumber penting. Jadi begini, Flores itu dari dulu adalah sebuah pulau yang di dalamnya ada pulau-pulau kecil. Banyak sekali. Dari dulu, Flores dihuni oleh warga dari banyak suku, termasuk pendatang. Pendatang dari berbagai daerah yang kini jadi orang Flores dan berbudaya Flores. Kami bukan sejarawan yang mengetahui secara detail tentang sejarah sebuah wilayah, termasuk Flores. Akan tetapi, berdasarkan berbagai sumber termasuk Wikipedia, kami ingin berbagi informasi ini bahwa kata Flores berasal dari bahasa Portugis, Cabo de Flora, yang berarti bunga, Tanjung Bunga. Bunga yang tumbuh di tanah yang subur di sebuah pulau yang berada di wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tersebut semula diberikan oleh SM Cabot untuk menyebut wilayah timur dari Pulau Flores. Akhirnya dipakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Brouwer. Sebuah studi yang cukup mendalam oleh Orinbao tahun 1969 mengungkapkan bahwa nama Pulau Flores sebenarnya adalah Nusa Nipa atau Pulau Ular. Yang dari sudut pandang antropologi, istilah ini lebih bermanfaat karena mengandung berbagai makna filosofis, kultural, dan tradisi ritual masyarakat Flores. Flores termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil bersama Bali dan Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah sekitar 14.300 km persegi. Penduduk di Flores pada tahun 2007 mencapai 1,6 juta jiwa. Tentu saja sekarang sudah bertambah jumlah jiwanya. Pulau Flores memang menjadi salah satu dari 4 pulau besar di NTT. Ketiga lainnya yakni Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Kepulauan Alor. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia dengan jumlah 566 pulau termasuk Pulau Flores. Flores dengan luas, jumlah penduduk dan sumber daya, baik alam maupun manusia, dinilai cukup memadai. Mencermati fakta itu, maka mungkin saja para elit pun tergerak hati untuk berdiskusi dan mewacanakan pembentukan Provinsi Flores. Sebagaimana sampai saat ini masih ramai didiskusikan di ruang-ruang politik tentang sebuah provinsi pemekaran di NTT, yaitu Provinsi Flores. Mereka terus berdendang tentang Flores yang kini terbagi dalam 9 kabupaten. Sejak dulu sampai sekarang, nama Flores yang indah itu tak pernah pudar dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan itu sebagai satu kesatuan dalam peta Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi tanggung jawab bersama melalui para pemimpin dan menjadi isu seksi dalam setiap hajatan politik. Fakta mengatakan bahwa akses transportasi baik darat, laut, dan udara sangat sulit. Bahkan Flores waktu itu hanya memiliki satu bandara saja sebagai bandara tertua di Flores, yaitu Bandara Franseda. Jalan berlubang sulit dilalui, malam diterangi pelita, PLN pun belum nampak, sarana prasarana sekolah minim, reot tempat ibadah pun sangat sederhana, warung-warung makan masih jauh, sulit cari makan ketika malam. Begitu juga akses informasi telekomunikasi masih sulit, jaringan telekomunikasi belum menembus dapur alias belum sampai di desa-desa terpencil. Hanya surat atau telegram dan telepon rumah menjadi andalan waktu itu. Itu pun hanya orang-orang tertentu yang berduit atau punya pekerjaan. Dan masih banyak persoalan lainnya yang membutuhkan campur tangan para pemimpin. Bukan tidak mungkin, tapi fakta itulah telah mendorong orang Flores pada umumnya berpikir untuk merubah kehidupan masyarakat melalui pendekatan pembangunan. Dapat disebutkan bahwa pendekatan dapat dilakukan dalam 2 hal. Pertama, dengan cara memilih pemimpin yang lebih baik dari yang sudah berbuat banyak untuk Flores dan Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, melalui pemekaran, yaitu Flores mandiri menuju sebuah provinsi definitif.
Semangat diskusi berapi-api untuk pendekatan pembangunan ini diwarnai perang pendapat, juga didukung dompet politik dalam pemilihan pemimpin baru dengan misi besar bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Hingga kini, Flores yang merupakan satu kesatuan dari NTT telah dipimpin sebanyak kurang lebih 11 gubernur termasuk penjabat gubernur. Melalui kepemimpinan mereka lah, Flores kini telah berubah. Dulu dan kini jauh berbeda, lebih maju, bahkan sangat maju. Flores sudah berubah dari banyak sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, infrastruktur, pariwisata, pelayanan kesehatan, telekomunikasi, dan termasuk pelayanan rohani. Akses ekonomi siang dan malam semakin mudah dijangkau. Kota-kota di Flores sudah semakin terang, sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi warga pada malam hari. Semakin banyak rumah-rumah makan dibuka sampai larut, bahkan hingga pagi hari. Akses jaringan telekomunikasi bahkan siap menembus 5G era pemimpin ini. Nah, jika misi besar pemekaran daerah baru Provinsi Flores dengan tujuan pendekatan pelayanan, maka sesungguhnya kondisi itu sudah terpenuhi melalui tangan sejumlah pemimpin dari periode ke periode. Jika dilihat dari kelayakan, perlu dikaji secara mendalam, jauh ke dalam. Apalagi butuh dukungan arus bawah dan kepala daerah sedaratan Flores. Banyak orang mengatakan setuju, tapi tak sedikit juga mengatakan tidak perlu, tidak penting. Lebih dari itu, ada yang mengatakan bahwa jangan kerdilkan Pulau Flores yang indah itu. Seorang tokoh besar NTT asal Flores yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di negara ini, yakni Franciscus Saverius Seda, melalui pesan di Dinongsai, anak mantan Bupati Sika Laurentius Sai. Ia mengatakan begini, Franz Seda sebagai tokoh yang mencetuskan ide Provinsi Flores. Mengutip Franz Seda, di Dinongsai melanjutkan bahwa saya percaya orang setingkat Franz Seda tentu memiliki pendasaran dan algoritma yang memadai ketika mencetuskan ide Provinsi Flores. Flores bisa jadi provinsi tersendiri apabila ada kesatuan political will, up and down. Salah satu di antara berbagai faktor resisten terhadap ide dan terbentuknya Provinsi Flores adalah teori anti bintang kembar. Teori yang dikemukakan oleh Littleton dan Fred Hoyle pada tahun 1956. Teori ini menjelaskan antara lain bahwa orang Flores itu hanya bisa bersatu karena politik dan agama. Hari ini, Flores punya sekian jenderal, politisi papan atas, jurnalis top, cendekiawan, dan lain sebagainya. Mereka semuanya bintang. Belum lagi bintang-bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghiasi angkasa. Dan semua bintang itu bertebaran di langit Flores yang anti bintang kembar. Jadi, saya kira para pendukung Provinsi Flores itu memang perlu berdoa dan berharap saja akan datangnya bintang kejora. Bintang kejora, bintang yang paling bersinar di antara semua bintang yang lain. Bintang yang akan menuntun tiga raja menuju terbentuknya Provinsi Flores. Bintang yang mampu mendrive political will terbentuknya Provinsi Flores. Begitu tulis Didi Sai. Sumber lain, Profesor Alo Liliveri mengatakan begini, bicara Provinsi Flores adalah hajatan provinsi. Meskipun semua urusan administrasi terpenuhi, namun aspek politik lebih kuat. Artinya, pertama, meskipun desakan 9 kabupaten itu kuat, namun etis jika kita tidak memekarkan Provinsi NTT yang sudah miskin, atau sama dengan kita membagi kemiskinan baru untuk Sumba dan Timor. Kedua, kecenderungan kuat NTT termasuk dalam Undang-Undang Provinsi Kepulauan nanti dengan grade desain tertentu. Ketiga, Provinsi Flores akan membuang alor. Lalu kemana? Para sahabat, itulah sekilas informasi tentang Flores dan Provinsi Flores dari cerita dan diskusi banyak sumber. Kiranya ini menjadi inspirasi dan bahan diskusi bersama. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.